Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran AIJ, di mana pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan lagi ya materi ataupun pembahasan tentang OSPF. Dan pada hari ini pembahasan kita adalah tentang bagaimana konfigurasi OSPF multi area. Oke, kalau sebelumnya kita udah membahas tentang konfigurasi OSPF single area. Nah, sekarang kita akan coba bahas OSPF multi area ya, OSPF multi area. Dimana kalau kemarin sudah saya jelaskan bahwa OSPF yang single area itu ada area yang wajib ada, yaitu area 0. Ini area yang wajib ya, wajib ada pada sebuah konfigurasi routing OSPF. Nah, kalau untuk multi area berarti nanti akan ada lebih dari satu area, di mana satu area itu nanti akan menjadi area 0 ya, area 0. Nah, satu area yang lain itu nanti bisa aja kita buat area 1 atau area 2 atau area 3 dan sebagainya ya. Yang penting nanti dalam sebuah multi area itu harus ada area 0, karena area 0 ini sebagai area backbone. Nah, hal lain yang perlu kalian ketahui bahwa dalam konfigurasi OSPF multi area ini nanti akan kita temui yang namanya IP loopback. Apa IP loopback itu? IP loopback itu adalah IP yang berada pada interface loopback. Interface loopback itu berada di mana? Interface loopback itu berada di router. Jadi interface loopback itu adalah sebuah interface virtual. Nah, yang namanya interface virtual itu kan interface yang secara fisik tidak ada ya. Jadi kalau misalkan router itu ada 4 interface ya, itu tidak termasuk interface virtual, itu adalah interface fisik. Nah, kenapa harus ada interface virtual ya? Karena interface virtual itu kan sifatnya dia tidak akan pernah mati ya, namanya aja virtual ya, jadi dia tetap akan hidup. Nah, kenapa kita butuhkan yang namanya interface virtual dan nanti kita akan setting di situ sebuah IP? Karena ini sangat penting ya untuk digunakan dalam router OSPF ya. Secara default itu nanti IP loopback ini akan digunakan sebagai yang namanya router ID ya. Jadi router ID itu nanti secara default dia akan menggunakan yang namanya IP loopback. Nah, gimana kalau misalkan nanti dalam sebuah router itu ternyata belum kita setting IP loopback, maka router ID itu dia akan menggunakan yang namanya IP tertinggi dalam sebuah konfigurasi jaringan. Jadi kalau nanti IP loopbacknya nggak ada, maka dia akan lari ke IP yang paling tinggi. Jadi kalau kemarin kita mungkin belum konfigurasi untuk IP loopbacknya ya. Jadi kalau misalkan dalam topologi seperti ini, misalkan dari ketiga router ini belum kita konfigurasi IP loopback, maka nanti pada saat kita konfigurasi OSPF, maka router ID yang akan dipilih itu adalah ID dengan IP yang paling tinggi. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, yang namanya router ID ini dia harus dalam keadaan on terus ya, atau up terus. Nah, nanti kalau misalkan kondisinya adalah down, up, ataupun mati, hidup, maka nanti kasusnya akan ada pemilihan yang namanya DR ataupun BDR yang berulang-ulang ya. Ini nanti akan sangat tidak efektif ya dalam dalam proses convergence dalam sebuah jaringan itu. Nah, dengan IP loopback itu mengatasi permasalahan hidup mati itu ya, hidup ataupun mati ya, hidup atau mati interface-nya. Karena tadi sifatnya IP loopback itu adalah sifatnya adalah hidup terus ya, on terus. Jadi IP loopback itu mengatasi permasalahan pada interface fisik yang ada kalanya dia kondisinya bisa aja hidup ataupun bisa aja tiba-tiba mati ataupun down. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita kembali ke topologinya. Jadi ada 3 buah router ya seperti ini. Langsung aja kita untuk konfigurasi masing-masing routernya. Kita mulai dari yang Magelang dulu, router Magelang. Seperti biasa konfigurasinya ya, enable, configure terminal, kemudian kita masukkan IP-nya ataupun ya interface-nya dulu ya, interface S2.0, kemudian IP address di sini saya kasih 10.10.10.1. Nah,
sebelum saya lanjutkan di sini perhatikan ya, saya buat di sini sengaja dia 10.10.0/29 dan yang ini adalah 20.20.0/30, dimana nanti kalau untuk yang /29 itu dia akan punya net mass yaitu 255, 255, 248. Sementara kalau yang /30 dia 255, 255, 255, 252. Oke, untuk perhitungan subnet mass ini kenapa dia bisa dapat belakangnya 252, di sini dia dapat belakangnya 248, insya Allah nanti akan saya bahas pada video yang lain ya tentang subnetting. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi tadi IP address 10.10.1 subnet massnya berarti 255, 255, 255, 248 ya, 248. Kemudian kita jangan lupa no shutdown. Nah, di sini perlu kalian tambahkan yaitu interface loopback. Caranya adalah ketika ketik aja ataupun kita exit dulu ya. Exit interface loopback, kita kasih ID-nya 0. Kemudian IP address. Nah, untuk interface loopback ini ataupun IP loopback ini biasanya digunakan IP dengan dengan subnet yang tertinggi ya, atau IP yang tertinggi. Misalkan di sini 1.1.1.1. Nah, subnet masknya itu adalah yang /32. Nah, berarti dia 255, 255, 255, 255. Tidak perlu kita no shutdown karena IP loopback itu secara langsung setelah kita aktifkan, ini kita aktifkan, dia langsung statusnya akan up ya, state to up. Jadi nggak perlu kita no shutdown. Setelah itu kita exit aja. Kemudian kita beralih ke router Jogja. Nah, router Jogja itu kita no lagi ya. Kemudian enable configure terminal interface S2/0, kita kasih IP address 10.10.10.2, 255, 255, 255, 248, no shutdown. Kemudian exit, kita interface yang ini ya, S30, kemudian IP address 20, 20, 20, 21, 255, 255, 255, 252 ya, karena /30, no shutdown. Kemudian kita exit, kita interface loopback lagi, loopback 0. IP address yang ini kita buat 2222, 255, 255, 255, 255. Oke ya, exit cukup. Kita ke Solo. Ini kita no. Enable configure terminal interface S2/0, kemudian kita kasih IP 20 ya, 20, 20, 22, 255, 255, 255, 252, no shutdown. Kemudian kita exit, interface loopback ya, loopback 0. Oke, kemudian kita kasih IP 3333, 255, 255, 255, 255. Oke ya, kita end aja. Kita cek ya, show IP interface brief untuk mengecek interface apa aja yang sudah aktif di router Solo. Jadi ada interface serial 20, IP-nya 20.2, kondisinya sudah up, dan IP interface loopback, IP-nya 333 dan kondisinya sudah up. Begitu juga untuk yang Jogja, kalau kita mau cek juga bisa. Exit, show IP interface brief, dia ada 3 ya, serial 2, serial 3, dan loopback. Oke, semua interface sudah kita hidupkan. Langkah berikutnya adalah kita tinggal masukkan konfigurasi routing OSPF ya. Caranya sama ya, router OSPF. Kemudian kita berikan dia ID-nya, misalkan 10. Kemudian kita tuliskan networknya yaitu 10.10.10.0. Jangan lupa di sini wildcardnya. Wildcardnya karena dia /29 maka dia adalah 7 ya. 000.7, dia berada pada area 0. Oke ya.
Kemudian jangan lupa ini kita juga masukkan network dari loopback-nya. Jadi networknya adalah 1.1.1.1. Wildcard-nya karena dia /32 maka dia 0 semuanya ya. Kemudian area 0. Seperti ini. Kemudian sudah ya, networknya sudah kita masukkan semuanya, kita tinggal exit aja. Oke, berikutnya yang Jogja, ini nanti ada 3 ya. Oke, kita configure terminal, kemudian router OSPF kita buat 20 di sini. Kemudian network ada 10 10 10 10 0. Kemudian wildcard-nya 0007. Nah, perhatikan di sini ya, jangan sampai salah untuk menentukan area. Di sini karena kita akan memasukkan networknya 10 10 10 0, maka dia masih berada pada area 0. Jadi di sini kita tuliskan areanya 0 ya. Kemudian network kita masukkan yang loopback-nya dulu ya. Kita masukkan yang loopback-nya dulu. 2222 kemudian 0000 dia masuk. Nah, kalau loopback kita bebas mau memasukkan, kalau posisinya di tengah-tengah gini, kita mau masukkan dia ke area 0 atau ke area 1 silakan, terserah kalian ya. Misalkan di sini masuk ke area 0 aja. Kemudian network 20 20 20 20 0. Kemudian di sini karena dia /30 252, maka wildcard-nya adalah 3 ya, 00003. Nah, dia masuk pada area 1. Area 1 di sini ya. Jadi ada 2 area 0 dan area 1 di router Jogja. Oke, sudah kita exit, kemudian kita beralih ke Solo. Solo sama ya, configure terminal, kemudian router OSPF misalkan kita buat 30, networknya 20 20 20 0 0 0 0 03 area 1. Oke, kemudian network untuk loopback-nya ya 3333 0000, kemudian area 1. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Konfigurasi OSPF multi areanya sudah selesai. Sekarang kita tinggal memastikan bahwa router ini masing-masing bisa saling ping ataupun bisa saling komunikasi. Tapi sebelumnya kita coba akan tuliskan di sini show IP protokol ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini di router Magelang ya, itu kita mengetikkan show IP protokol, maka dia akan menampilkan informasi protokol routing yang dijalankan pada router ini. Misalkan di sini adalah routing protokolnya adalah OSPF dengan ID 10. Kemudian, nah, tadi saya singgung masalah router ID ya. Nah, router ID dia akan menggunakan ID ataupun IP dari IP loopback yang ada pada router Magelang, yaitu 11111. Ya, kemudian di sini dia routing for network, dia meroutingkan network yaitu 10 10 10 dan 111. 10 ini yang ini, satu-satunya yaitu yang loopback. Ini sementara ini adalah gateway-nya 111 dan 222. Distance-nya 110 SPF ya, seperti itu. Dan kalau kita show IP route, dia juga akan menampilkan informasi bahwa OSPF-nya sudah berada di router tersebut, sudah berada pada tabel routingnya. Oke ya, di sini juga sama. Satu lagi contohnya, misalkan kita menggunakan show IP protokol ya. Nah, di sini dia ID-nya adalah 222, dia menggunakan ID dari interface loopback-nya. Kemudian routing for network ya, karena di tengah-tengah maka dia harus menyampaikan 3 network ya, yaitu 10, kemudian 2 untuk loopback-nya dan 20 untuk yang arah ke Solonya ini. Jadi seperti itu ya untuk mengeceknya. Jadi router ID itu nanti akan digunakan menggunakan interface loopback kalau dia dimasukkan ke dalam router. Tapi kalau misalkan dia nggak dimasukkan ke dalam routernya, maka nanti router ID-nya dia akan menggunakan IP tertinggi. Misalkan di sini 10 10 10 1, di sini 10 10 2, berarti nanti router ID-nya adalah 10 10 2, seperti itu. Oke, selanjutnya kita tinggal cek ya, ping sini sukses, di sini dia sukses. Oke.
Sekian untuk tutorial pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.